Tema yang dibuat buat kita oleh HKBP hari ini adalah kepemimpinan yang menghamba. Nats kita minggu ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak, yang tadinya mereka dari keturunan keluarga Yakub, yang dipelopori dari anaknya Yusuf, yang menjadi tangan kanan dari Firaun, telah menjelma menjadi keluarga yang sangat besar, dan itulah menjadi cikal bakal menjadi bangsa Israel. Bangsa ini menjadi budak di Mesir hingga Tuhan membebaskan mereka pada era dan kepemimpinan Musa. Musa memimpin bangsa yang besar itu dengan melintasi laut dan padang gurun tandus selama 40 tahun. Sesuatu masa waktu yang sangat besar, sangat panjang, dan sangat mustahil pada zaman saat sekarang ini. Pada awal keluaran itu, semua bangsa yang besar itu menaruh harapan dan arahan dari sang pemimpin mereka, sang pemimpin Musa. Seluruh persoalan yang timbul, besar ataupun kecil, atas mereka harus diadukan dan ditangani oleh Musa seorang untuk mendapatkan keadilan dan untuk mendapatkan solusi. Begitu beratnya tugas sang pemimpin Musa ini, maka Jethro, yaitu mertua dari Musa, menyarankan agar Musa mengajarkan kepada mereka apa ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada bangsa ini apa yang harus dijalani dan apa yang harus dikerjakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa-bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayatnya yang ke-21 pada ayat kita hari ini. Artinya, Musa harus membuat kepemimpinan yang berjenjang, yaitu mengapply 10 orang, mengapply 50 orang, mengapply 1000 orang, dan juga mengapply 1000 orang. Demikianlah bangsa itu dikelompok-kelompokkan agar masalah-masalah dan persoalan segera dapat diatasi atau diselesaikan. Jadi tidak lagi bertumpu semuanya pada tangan seorang pemimpin mereka, yaitu Musa. Dan itulah ilmu manajemen yang pertama, yaitu bagaimana menyelesaikan suatu masalah melalui orang lain, atau bagaimana kita mencapai hasil melalui kerjasama dengan orang lain. Itulah hakikat daripada ilmu manajemen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin itu bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi menjadi pemimpin rohani bagi umat Tuhan yang begitu besar. Sebagai pemimpin bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, Musa juga mengalami perlakuan yang kurang baik dari umat yang dipimpinnya itu. Namun, Musa tetap menunjukkan kesabarannya di hadapan bangsa yang tegar tengkuk itu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas bumi. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Lihatlah perilaku bangsa itu kepada Musa dikala mereka mengalami kesulitan sesaat. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengelilingi Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Bilangan 20 ayat 2 dan ayat 3a. Pengorbanan Musa tidak berarti apa-apa di hadapan umat Israel itu.
Suatu saat Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai setelah keluar dari Mesir untuk membentuk kelompok angkatan perang dan semua harus dipilih dari 12 buah Israel, 12 keturunan Yakub dahulu. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlah 635.550 orang. Bilangan 1 ayat 45 dan 46. Akan tetapi orang-orang dari suku Lewi tidak boleh ikut di dalam peperangan. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan melayani kemah suci, tempat hukum Allah dan segala perabotannya yang ditempatkan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita telah menjadi laskar Kristus yang dipimpin oleh Yesus Sang Penebus, sebagaimana dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 339 mengatakan sebagai berikut. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Jika orang Israel tidak menaruh hormat dan tidak menganggap apa-apa kepada pengorbanan Musa sang pemimpin mereka, maka celakalah kita jika pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib kita anggap tidak ada apa-apanya dan tidak bermakna untuk kehidupan kita. Segala hormat dan puji bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang merintis jalan dan menyediakan tempat bersama dengan Allah Bapa kelak pada suatu hari yang telah ditentukan kelak. Amin. Demikianlah firman buat kita hari ini. Mari kita